Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Sani Hanum Salsabila. Kalian bisa panggil Ibu Sani ya. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Sebelum kita masuk ke materi, Ibu punya pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah anak-anak memiliki suku yang sama? Pertanyaan kedua, pernahkah anak-anak melihat orang memakai baju adat? Pertanyaan ketiga, di acara apa biasanya anak-anak melihat? Sebelum kita ke materi yang lebih mendalam, kita harus tahu tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajarannya ada apa aja ya? Yang pertama, melalui kegiatan mengamati gambar dan penjelasan guru, peserta didik dapat mengidentifikasi minimal 5 unsur keragaman budaya Indonesia, seperti rumah adat, pakaian adat, makanan khas, senjata tradisional, dan suku bangsa dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menghasilkan contoh keragaman budaya berdasarkan asal daerahnya dengan benar. Dan yang ketiga, melalui kegiatan tanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan pentingnya menghargai keragaman budaya sebagai bagian dari persatuan bangsa Indonesia dengan percaya diri. Keempat, melalui kegiatan pengamatan lingkungan sekitar, peserta didik dapat menunjukkan sikap menghargai dan bangga terhadap keragaman budaya Indonesia di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang terakhir, melalui kegiatan proyek sederhana seperti poster atau brosur atau peta budaya, peserta didik dapat membuat hasil karya yang menggambarkan keragaman budaya Indonesia secara kreatif. Baik, kita akan memasuki materi pembelajaran. Hari ini kita akan membahas 4 materi pembelajaran. Yang pertama, mengenai keragaman budaya Indonesia. Yang kedua, unsur-unsur keragaman budaya Indonesia. Yang ketiga, pentingnya menghargai keragaman budaya. Yang keempat, cara menghargai keragaman budaya dalam kehidupan sehari-hari. Oh ya, di sini Ibu bakalan menjelasin sedikit tentang pengertian keragaman budaya Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan lebih dari 300 suku bangsa. Setiap daerah memiliki ciri khas yang berbeda-beda loh, mulai dari pakaian adat, bahasa, rumah adat, makanan, senjata tradisional, hingga kesenian pun berbeda. Keragaman budaya adalah kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita jaga loh, kita hormati, dan bahkan kita lestarikan oleh masyarakat seluruh Indonesia, termasuk generasi muda ya. Nah, keragaman budaya muncul karena ada beberapa faktor nih. Yang pertama, letak geografis Indonesia yang berupa kepulauan sehingga setiap daerah berkembang secara terpisah. Yang kedua, perbedaan kondisi alam nih yang mempengaruhi cara hidup masyarakat. Dan yang ketiga, pengaruh budaya luar yang masuk melalui perdagangan dan penyebaran agama. Oh ya, yang terakhir, sejarah dan asal-usul nenek moyang yang berbeda di setiap daerah. Baik, materi selanjutnya adalah unsur-unsur keragaman budaya Indonesia. Yang pertama, rumah adat. Rumah adat adalah bangunan tradisional yang menjadi identitas suatu daerah.
dan biasanya dibangun sesuai dengan kondisi alam serta kepercayaan masyarakat setempat. Contohnya, rumah gadang dari Sumatera Barat, beratap gonjong, melengkung seperti tanduk kerbau. Yang kedua, rumah joglo dari Jawa Tengah dan Yogyakarta, beratap tinggi, berundak, melambangkan status sosial. Yang ketiga, rumah tongkonan dari Sulawesi Selatan, beratap melengkung seperti perahu dengan ukirannya yang khas. Yang keempat, rumah honai dari Papua, berbentuk bulat, cocok untuk iklim pegunungan yang dingin. Yang kelima, rumah limas dari Sumatera Selatan, beratap limas bertingkat, dibangun di atas tiang kayu. Wah, ternyata bangsa kita mempunyai pakaian adat yang berbeda-beda loh. Contohnya yang pertama yaitu kebaya. Kebaya berasal dari Jawa dan Bali. Dan yang kedua yaitu ulos. Ulos adalah pakaian adat dari Sumatera Utara atau Batak. Kain tenun bermakna sakral. Dan yang ketiga, baju bodo. Baju bodo adalah pakaian adat khas Sulawesi Selatan atau Bugis Makassar. Keempat, pakaian adat dari Papua. Pakaian adat dari Papua berasal dari bahan alam seperti kulit kayu dan bulu cendrawasih. Dan kelima, pakaian adat Teluk Belanga. Pakaian adat Teluk Belanga berasal dari Melayu atau Kepulauan Riau. Nah, pakaian adat juga mempunyai kegunaan nih. Kegunaannya apa aja ya? Yang pertama dalam upacara adat, kedua pernikahan, dan yang terakhir acara resmi. Yang selanjutnya adalah makanan khas daerah. Makanan khas terbentuk dari bahan-bahan lokal dan cara memasak yang turun-temurun. Contoh yang pertama adalah rendang dari Sumatera Barat. Yang kedua, gudeg dari Yogyakarta. Yang ketiga, papeda dari Maluku dan Papua. Yang keempat, pempek dari Sumatera Selatan. Dan yang kelima, soto Betawi dari DKI ternyata Jakarta. mempunyai senjata tradisional yang berbeda-beda loh. Nah, di sini yang pertama ada keris. Keris itu senjata tradisional berasal dari Jawa dan Bali. Kedua yaitu rencong. Rencong adalah senjata tradisional dari Aceh. Dan yang ketiga yaitu mandau. Mandau adalah Yang terakhir, suku bangsa. Suku bangsa adalah kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan bahasa, adat, istiadat, dan sejarah. Beberapa suku besar di Indonesia seperti suku Jawa, Sunda, Batak, Minangkabau, Dayak, Bali, dan Asmat. Oh ya, mengapa sih kita penting menghargai keragaman budaya? Yang pertama, untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, menjaga identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Ketiga, menumbuhkan rasa bangga sebagai warga negara Indonesia. Keempat, mencegah konflik dan perpecahan antar suku bangsa. Dan yang kelima, memperkaya khasanah pengetahuan dan budaya nasional. Oh ya, bagaimana sih caranya menghargai keragaman budaya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, di sini Ibu bakal kasih tahu nih cara menghargai keragaman budaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mempelajari dan mengenal budaya daerah lain. Yang kedua, tidak merendahkan atau mengejek budaya daerah lain. Yang ketiga, menghadiri dan menghormati acara adat daerah lain. Keempat, menggunakan produk budaya lokal seperti batik dan tenun. Dan yang terakhir atau kelima, mau bekerjasama dengan teman yang berbeda suku dan bangsa.
Karena materi hari ini telah selesai, Ibu akan memberikan pertanyaan untuk mengetes sejauh mana kalian memahami materi hari ini. Pertanyaan pertama, Indonesia disebut sebagai negara kepulauan terbesar di dunia karena memiliki lebih dari A. 1000 pulau, B. 5000 pulau, C. 17.000 pulau, D. 25.000 pulau. Pertanyaan kedua, rumah adat yang beratapnya melengkung seperti tanduk kerbau dan melambangkan kemenangan berasal dari A. Jawa Tengah, B. Sumatera Barat, C. Papua, D. Bali. Pertanyaan terakhir, rumah Honai yang berbentuk bulat dengan atap kerucut dari jerami dibangun agar sesuai dengan iklim daerah. A. Pesisir pantai, B. Pegunungan Papua, C. Dataran rendah Jawa, D. Hutan Kalimantan. Nah, kesimpulannya yaitu keragaman budaya Indonesia merupakan anugerah yang harus disyukuri dan dijaga bersama. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetap satu jua, yang itu menggambarkan bahwa meskipun beda suku, agama, dan budaya, seluruh rakyat Indonesia tetap bersatu sebagai satu bangsa. Terima kasih atas perhatiannya. Anak-anak hebat sudah belajar dengan semangat tentang keragaman budaya Indonesia pada hari ini. Mari kita terus menghargai dan melestarikan budaya bangsa kita, karena perbedaan adalah kekayaan, bukan pemisah. Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.